Setelah Perang Dunia Kedua selesai, ide-ide mengenai kebebasan manusia mulai dianggap sebagai sesuatu yang fundamental. Tidak peduli siapa kita atau di mana kita lahir, kita adalah manusia yang bebas. Tetapi, apa itu kebebasan manusia yang kamu ketahui? Apakah itu kebebasan untuk hidup? Kebebasan untuk melakukan apa yang ingin kita lakukan? Atau kebebasan untuk membaca literatur atau tidak membaca sama sekali? Kali ini kita akan membahas filsafat kebebasan manusia. Kita tahu ada begitu banyak filsuf yang membicarakan mengenai kebebasan manusia. Begitu pula sejarah di balik konsep kebebasan manusia sangat panjang. Selama berabad-abad dan di berbagai bangsa, agama, dan peradaban, kita telah mengalami banyak kendala, keterbatasan, kualifikasi dalam mendefinisikan gagasan kebebasan manusia. Thomas Hobbes adalah kompatibilisme hebat pertama. Dia memberitahu kita bahwa seseorang bebas sejauh mana mereka tidak terhalang oleh hambatan eksternal. Jadi, orang yang bebas adalah bahwa dalam melakukan hal-hal dengan kekuatannya sendiri dan tidak ada hambatan dalam melakukan apa yang dia kehendaki. Kebebasan manusia dalam hal ini adalah suatu hak alamiah untuk menggunakan kekuatannya sendiri sesuai dengan kehendak dalam rangka pemeliharaan dirinya atas hidupnya. Ini merupakan definisi kebebasan manusia yang sangat umum. David Hume merupakan filsuf abad 18. Ia merupakan figur paling penting dalam filsafat barat. Ia mengatakan bahwa kebebasan manusia melibatkan apa yang kita pilih untuk dilakukan atau apa yang akan kita lakukan dengan kekuatan bertindak atau tidak bertindak sesuai dengan kehendak, dan ia melanjutkan bahwa ini milik semua orang yang bukan tahanan dan dirantai. Apakah manusia seutuhnya bebas? Di satu sisi, sebagian dari kita memiliki perasaan yang jelas bahwa kita adalah bebas. Pandangan ini dikenal sebagai kehendak bebas libertarian. Dalam pandangan ini, manusia mampu sepenuhnya bertindak bebas, yang artinya manusia bebas. Tetapi, sebagian besar dari kita juga percaya bahwa setiap akibat memiliki sebab, dan bahwa sesuatu yang terjadi di masa sekarang adalah hasil dari peristiwa yang terjadi di masa lalu. Pandangan ini dikenal dengan determinisme. Libertarian telah mendefinisikan tindakan bebas sesuai dengan apa yang kita kenal prinsip, bahwa sesuatu tindakan hanya bebas jika orang yang melakukan sesuatu dan juga bisa melakukan sebaliknya. Jadi, tindakan yang benar-benar bebas memerlukan pilihan. Sebaliknya, determinisme tidak mengizinkan pilihan. Dikatakan bahwa setiap peristiwa disebabkan oleh peristiwa sebelumnya. Ini artinya bahwa seseorang yang melakukan sesuatu tidak pernah bisa melakukan apapun selain yang mereka lakukan, dan karena itu mereka tidak pernah bebas. Jadi, untuk jawaban apakah manusia seutuhnya bebas, tergantung pada pandangan mana yang kita miliki. Mari kita lihat konsep kebebasan manusia menurut John Locke. Di sini, John Locke mengatakan bahwa kebebasan manusia merupakan keadaan alamiah dari hukum alam. Sejak zaman Revolusi Prancis, orang-orang di seluruh dunia berangsur-angsur memandang kebebasan manusia sebagai nilai-nilai mendasar yang juga dipengaruhi oleh pemikiran filsafat eksistensialisme yang populer pada Perang Dunia Kedua. Nilai utama esoteris filsafat eksistensialisme ini adalah kebebasan manusia.
Filsafat ini mempersoalkan keberadaan manusia seutuhnya dan eksistensi manusia yang diwujudkan dalam kebebasan. Filsafat eksistensialisme hadir lewat Jean-Paul Sartre yang menganggap kebebasan suatu kutukan. Manusia dikutuk untuk bebas, di mana manusia bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukannya. Bagaimanapun kita adalah individu yang bebas, dan kebebasan ini mengutuk kita untuk membuat pilihan-pilihan sepanjang hidup kita. Jadi, kita seutuhnya bertanggung jawab terhadap sesuatu yang kita lakukan. Munculnya gerakan modernisasi dan industrialisasi pada abad ke-19 yang membawa perubahan yang radikal pada cara berpikir manusia. Arti kebebasan manusia juga mempunyai makna yang lebih luas dan juga memperkuat pemahaman mengenai filsafat liberalisme yang mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas. Filsuf Inggris John Stuart Mill, On Liberty, adalah salah satu teks klasik liberalisme modern yang sangat berpengaruh dalam politik. Pertanyaan yang dia hadapi adalah, kapan pemerintah dapat secara sah membatasi kebebasan kita dengan memaksa dan menegakkan hukum? Selalu, hanya kadang-kadang saja. John Stuart Mill menawarkan jawaban yang terkenal dan cukup sederhana, yakni prinsip kebebasan yang juga dikenal sebagai prinsip kerugian. Adalah gagasan bahwa individu harus bebas melakukan apa yang mereka inginkan tanpa campur tangan individu lain atau negara, kecuali tindakan mereka merugikan orang lain selain diri mereka sendiri. Maka, pemerintah dapat secara sah melangkah menghentikan atau menghukum ketika kita melakukannya. Tetapi, jika hanya satu-satunya orang yang kita sakiti adalah diri kita sendiri, maka seharusnya hukum tidak mengatakan apa-apa. Kebebasan manusia terus berkembang seiring dengan pandangan dan definisi tentang bagaimana kebebasan manusia seharusnya. Louis Lehy membedakan 3 macam bentuk kebebasan, yaitu kebebasan fisik, yakni tidak adanya halangan atau rintangan-rintangan eksternal yang bersifat fisik atau material. Kebebasan psikologis, yakni jika ia mempunyai kemampuan untuk mengarahkan kehidupannya. Kebebasan memilih atau kebebasan berkehendak sering pula dikatakan dalam arti kebebasan untuk mengambil putusan berbuat atau tidak berbuat. Jadi, kesimpulannya adalah bahwa kebebasan manusia muncul dari setiap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manusia. Kebebasan dalam diri manusia menjadi sangat penting karena ia berhubungan dengan masalah pertanggungjawaban. Karena tanpa adanya kebebasan manusia, maka akan tidak mungkin bagi kita berbicara tentang pertanggungjawaban manusia. Dan kunci dari kebebasan manusia adalah pada moralitas individu. Itulah pembahasan kita mengenai filsafat kebebasan manusia. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita.